Halo, selamat siang Atrivi semuanya. Ketemu lagi. Kali ini kita akan ngomongin tentang penipuan yang menimpa orang-orang yang sedang melakukan pinjaman online atau pinjol. Jadi penipu ini agak kurang ajar nih. Sebenarnya bukan agak kurang ajar sekali nih. Jadi mereka menipu orang-orang yang sedang melakukan pinjaman online. Padahal kita kan udah tahu ya, kalau orang melakukan pinjaman online atau pinjol itu berarti orang itu kan lagi kepepet. Karena logikanya orang tidak akan melakukan pinjol kalau tidak kepepet. Lah kok bisa? Lah pinjol itu bunganya kan tinggi banget, rate bunganya tinggi banget, bahkan hampir 2 kali atau 3 kali kartu kredit malahan. Belum lagi denda-dendanya. Berarti orang yang melakukan pinjol atau meminjam ke pinjaman online itu bisa dipastikan kebanyakan orang-orang yang sedang kepepet. Ya, makanya orang-orang yang sedang kepepet ini masih juga disantap oleh para penipu. Wah, ini benar-benar luar biasa ini. Ya, luar biasa jahatnya ini. Jadi modusnya apa? Modus yang akhir-akhir ini sering terjadi itu adalah masalah double transaksi. Jadi penipu ini menggunakan motif seolah-olah terjadi double transaksi. Jadi logikanya seperti ini. Ketika kita mengajukan suatu pinjol ya, kita mengajukan suatu pinjaman online, kemudian pinjaman itu disetujui, tiba-tiba beberapa menit kemudian ya 15 menit atau 10 menit kemudian tiba-tiba ada email masuk ke email kita, ada email masuk gitu, atau mungkin biasanya ada WA masuk gitu, yang intinya tuh menginformasikan bahwa terjadi double transaksi. Jadi penipu ini ngancem ke kita. Jadi sebenarnya modus ini udah lama sih, tapi muncul lagi beberapa hari akhir-akhir ini, korbannya banyak lagi. Penipu ini ngancam ke kita, kalau tidak segera diregistrasi ulang maka akan terjadi double transaksi. Jadi transaksinya di sistem ini terjadi double. Itu ininya penipu ya, alibinya penipu. Jadi sekarang tuh di sistem ada double transaksi. Jadi kalau teman-teman ini tidak melakukan sesuai yang diperintahkan oleh penipu, maka akan terjadi double transaksi. Misalnya transaksi mingguannya atau bulanannya itu misalnya katakanlah 1 juta, kalau tidak segera diaktifasi maka nanti angsuran Anda menjadi 2 juta loh. Kan pasti tegang ya, pasti kan kita kalau minjam digituin kan pasti takut atau ndredeg atau apalah, tegang gitu. Nah, nanti penipu ini akan membimbing kita yang intinya ujung-ujungnya nanti pertama-tama itu kita disuruh nginput data. Kita disuruh nginput data seolah-olah resmi gitu. Jadi misalnya dari kredivo atau isi cash atau apa gitu, kita dikasih form gitu yang seolah-olah ada logo resminya kan gitu kan ya. Kemudian kita disuruh ngisi nama, suruh ngisi nomor telepon, nomor rekening, terus jumlah pinjaman dan lain-lain. Setelah diisi, kemudian si penipu ini mengarahkan kita untuk refund. Alasannya refund. Jadi dananya itu harus dibalikin ulang. Nanti biar diproses oleh sistem sehingga nanti Bapak Ibu tidak double transaksi. Jangan khawatir, nanti duitnya akan ditransfer balik ke rekening Bapak Ibu. Ini untuk membenarkan sistem. Itu alasannya penipu ya, untuk meluruskan sistem. Jadi sistem yang selama ini double transaksi, nanti dengan Bapak Ibu refund, nanti kita akan transfer balik. Nah, padahal yang telepon itu bukan dari pinjol yang kita pinjam. Jadi penipu ini di luar sistem pinjol ini. Jadi ketika kita mentransfer atau bahasanya refund ke nomor rekening yang dikasih penipu atau nomor virtual akun yang dikasih penipu, ya otomatis uang kita akan hilang, tetapi pihak pinjol tetap akan nagih kita karena kita transfer ke pihak lain gitu loh ya. Kebayang ya, sekarang lagi banyak itu modus transaksi yang mengatasnamakan double transaksi, banyak banget, dan yang kena juga banyak banget. Dan yang lebih miris lagi ya teman-teman, ini kemarin tuh ada korban itu malah lebih miris lagi. Jadi ketika dihubungi disuruh refund gitu kan, dia transfer gitu, penipu ini masih nggak terima. Jadi penipu ini masih nggak terima dan mereka memanfaatkan kekurangtahuan korban ini. Si korban ini, oh setelah di refund itu masih dikerjain lagi. Oh ini Bapak ternyata tidak berhasil, Bapak dikasih link lagi sama penipu, dikasih link lagi untuk klik link sehingga nanti refundnya biar sukses gitu. Begitu link diklik, sing korbannya itu ngisi data lagi, kemudian cair lagi, padahal link yang diklik itu adalah link pinjaman online ke aplikasi lain gitu. Begitu cair disuruh refund lagi, disuruh transfer ke virtual akun. Oh sekarang coba ditransfer ke virtual akun yang saya kasih tadi, ditransfer lagi. Nah, setelah itu penipunya bilang, oh ini masih gagal, dikasih link lagi.
Ada yang seperti itu sampai 4 kali. Jadi dia itu diarahkan penipu seolah-olah untuk refund, dia klik link, kemudian mengisi data, cair, transfer ke virtual akun. Klik lagi, isi data, cair lagi, transfer lagi ke virtual akun yang dikasih penipu. Jadi penipunya ngerjainnya sampai 4 kali. Ada yang korbannya seperti itu. Wih, gila ini, benar-benar gila, benar-benar di luar nalar saya ini. Kenapa? Karena orang kalau pinjol itu pasti lagi kepepet, wes. Bunganya besar, Kartu kredit itu bunga 1,75% per bulan. Pinjol itu lebih dari itu, sampai 3%. Bahkan kalau terlambat 1 hari ada yang dendanya 0,5%. Itu gila itu. Makanya orang kalau udah minjol itu berarti kan kepepet. Sama penipu masih juga disikat. Jadi hati-hati ya teman-teman yang belum terbiasa minjol atau belum biasa pinjol. Hati-hati kalau ada modus ini. Untuk akhir-akhir ini modus yang paling banyak adalah double transaksi. Ngancamnya itu luar biasa. Jadi bapak atau ibu gitu, kalau tidak melakukan konfirmasi ulang, tagihannya akan double. Ujung-ujungnya disuruh transfer ke virtual akun, alasannya refund, padahal itu akunnya para penipu gitu loh. Yang jadi pertanyaan itu gini, kok ya tahu ya penipu data-data kita, kok ya tahu begitu cair 10 menit 15 menit lagi tiba-tiba ada email masuk, tiba-tiba ada WA masuk. Mereka dapat data dari mana gitu? Ada yang ngomong orang dalam, saya nggak mau berspekulasi lah ya. Ada yang ngomong orang dalam ikut bermain, ada yang ngomong ini. Jadi berdasarkan riset itu ada yang ngomong bahwa bahaya para penipu ini dapat data itu dari kolom komentar. Jadi kalau kita nginstal di Play Store gitu ya, kalau kita nginstal aplikasi pinjol gitu, biasanya kita kan ngasih review. Di review itu kan kelihatan emailnya. Biasanya para penipu nyerangnya dari situ juga bisa. Jadi hati-hati. Jadi kalau teman-teman pinjam pinjol nggak usah ngasih review di Play Store lah. Nanti email teman-teman kedetek, terus teman-teman bisa dikirimi email-email phishing seperti itu ya. Ada lagi yang sebenarnya ada teori lagi yang mengatakan penipu ini sebenarnya asal nyebar pemberitahuan double transaksi aja. Jadi asal aja gitu, nanti kayak menjaring gitu, siapa yang dapat menghubungi ya itu nanti yang bakal diajar penipu. Ada teori seperti itu. Jadi macam-macam, tapi saya nggak tahu gimana kok penipu ini dapat data dari kita, tiba-tiba email ke kita. Yang jelas itu nggak usah kita pikirkan, yang penting adalah kita hati-hati ya, hati-hati. Jadi teman-teman tetap tenang. Kalau ada kejadian seperti itu, ada yang telepon, ini double transaksi, langsung hubungi customer care pihak pinjolnya. Jadi kalau di pinjol itu, kalau kita install aplikasinya biasanya kan ada email resmi, ada customer care resminya lah ya gitu. Jadi kita hubunginya ke yang resmi aja, nggak usah percaya kalau ada orang yang mengaku-ngaku dari customer service suatu pinjol kemudian mengatakan double transaksi, meminta kita refund ke nomor virtual akun. Nggak usah percaya. Nggak usah percaya ya. Hati-hati teman-teman, udah banyak korban. Jadi harapan saya sudahlah, mudah-mudahan korbannya udah nggak banyak lagi gitu loh. Orang mau minjol sudah susah, malah dikerjain ya. Hati-hati ya teman-teman semua ya. Wahai para penipu, pakai hati nurani dong. Kalau orang udah minjol itu udah susah, jadi jangan dikerjain lagi ya. Oke, itu aja buat teman-teman semua. Mudah-mudahan cerita ini membuat kita menjadi lebih berhati-hati. Sebarkan informasi ini ke semua orang agar yang menjadi korban pinjol semakin hari semakin berkurang. Jadi korbannya semakin hari semakin berkurang. Syukur-syukur tidak ada korban tidak ada korban penipuan lagi ya. Tidak ada korban penipuan lagi. Ikuti channel Atrifi terus biar update macam-macam penipuan, macam-macam modus yang terbaru ya. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.